Oke. Nah, karena kayaknya ini harus ada kuis juga ini bukan kuis, Bayu. Ini bukan kuis. Oke, ini segmen ketiga. Ini segmen ketiga, segmen di mana kita akan bercerita tentang masa lalu. Makanya, kenapa segmen ini dinamakan sekarang kita cerita tentang foto yang lalu. Foto yang lalu. Dari Bayu dulu. Karena tadi sudah kurang urat toh, jadi kita lebih reda-reda sedikit. Oh, ini di kamera ini kelihatan uratnya dari sini. Saya nggak terima itu, Min. Soalnya masih aja mau ini. Capsule. Mampir. Kan? Ini ngopi-ngopi. Ngopi lagi. Oke, Capsule bisa ceritakan. Ini foto timnas waktu tahun 2007. Mampir, Mas. Saya kopi ya. Ya, nanti ya saya mampir Mas ya minum kopi ya. Hah? Ya ini foto tahun 2007. Timnas waktu itu TC di ini. Belanda. Di Jakarta, Bayu. Tunggu dulu, Jakarta. Cap. Kita tanya Mas Bayu dulu, yang mana Capsule? Yang mana? Hah? Yang mana Mas Saya Bayu? tahu ini yang rambut gondrong ini, yang sampingnya di pojok, nomor 2 di pojok ini yang rambut gondrong ini loh, pojok Mas, pojok. Mana? Kiri kanan atas bawah? Yang mana yang baju merah? Yang baju merah? Kanan saya kanan kan. Baju merah ini kan ini Pak Cali ini. Pak Cali. Ini loh Mas yang pojok kanan nih kan. Ya. Nah, ini kan di sampingnya itu Fadi Muhtar. Saya tahu itu. Sekarang begini, kalau Bayu, tadi kalau memang kau belum terima, sekarang saya kasih pertanyaan. Ya. Kalau kau tahu jawabannya ini saya yang bayar pizza. Oke. Ya. Tunggu dulu, Cap. Ini tantangan baru untuk Mas Bayu. Oke. Betul ini, Cap, nah? Kalau Mas Bayu bisa jawab, berarti Capsule yang traktir. Ya. Oke ya, deal ya. Oke. Ya. Pertanyaan apa? Pemain yang di ini nih, yang di tengah. Ya. Tahu Pak Sudir, Bayu? Ya. Nah, itu kedua dari Pak Sudir. Kirinya atau kanannya? Enggak. Ini kan Pak Sudir yang barisan tengah. Ya, Pak Sudir kan yang di tengah, sampingnya. Ya, sampingnya baru yang sampingnya lagi. Oke. Oh, saya tahu ini. Siapa? Dulu. Pakai hitungan dong, ini kan durasi. Oh iya tuh. Dia lama nunggu ini kan. Saya juga sebagai host, penasaran yang mana ya? Kenapa nggak Taufik Kasrun aja Mas yang di pojok ini yang ditanya? Loh, itu kan kau tahu. Waktu 5. Lu hilang. Mana gambarnya? Saya Mas. Tunggu sabar. Loh. 3, 2, Oke. 1. Ya, siapa? Agus Indra. Betul, ini adiknya Agus Indra. Namanya Romansyah. Kok bisa itu dah? Ini Romansyah, adiknya Agus Indra ini. Saya kan belum jawab. Lo kok belum jawab? Sudah habis. Sudah habis. Belum, Mas. Ada kepanjangannya itu. Agus Indra Romansyah. Agus Indra Romansyah namanya. Kok bisa Agus Indra Romansyah? Kau lihat selebrasinya waktu champion itu Drogba, habis. Finish. Oke. Jadi ini foto Romansyah tahun 2007 waktu kita TC di Jakarta. Sebelum kita berangkat ke Belanda pada waktu itu pelatih lokalnya yang pimpin kita di Jakarta itu Pak Coach Bambang Nurdiansyah dan pelatihnya ini Sudaryono, pelatih kipernya. Dan mesyurnya Pak Sudir, bagian ininya Pak Budi. Nah, ini kita mau ke Belanda, mau bikin apa di Belanda gitu? TC panjang di situ. Memang program timnas pada saat itu saya tidak tahu apa namanya. Program timnas itu kita TC di Belanda selama 7 bulan. Dan masih muda ini, Mas. Mantan pelatih timnas yang pernah bawa juara Eropa Belanda usia 17, Popedahan. Siapa kita lawan di Belanda, Cap?
Kita uji coba sama tim-tim di sana, tim-tim Belanda Masih untuk ingat, Ki? persiapan main Asian Game di Qatar. Masih ingat Ki, siapa-siapa kita lawan dulu? Maksudnya ada tim profesional enggak kita lawan waktu itu? Ada itu hari tim Eredivisie SC Heerenveen. Yang apa ini? Yang Es krim. itu Es krim. gambar Es apa ini? krim, Mas. Yang sponsornya itu susu bendera. Oh iya, Oh, yang Ya. anu itu ya. Yang biru putih. Betul. Itu pinter. Tapi sayangnya ini bukan Iya kalau soalnya saya kalau susu bendera apal, Mas. Minum. Susu kambing juga ya. Tapi Jadi di sini, jadi dulu Mas Bayu. Jadi di sini Capsule teman-teman pemain sudah gabung, maksudnya sudah ada semua di sini atau ada yang tidak hadir waktu itu? Sudah ada semua. Sudah ada semua, tapi memang waktu di per 3 bulan itu ada beberapa, kan ini seleksi juga waktu di Belanda itu ini, jadi ini pemain yang ada di foto ini belum pakem, jadi sewaktu-waktu bisa berubah sesuai apa yang diinginkan pelatih di Belanda. Jadi waktu per 3 bulan itu ada beberapa pemain yang dipulangkan dan diganti oleh pemain yang baru. Kita siapa saingan tak Cap di posisi tak di bek kanan siapa? Siapa ya? Pandi Mutar. Bukan Kasrun. Pandi Mutar di sini. Pandi Mutar di sini dia Kasrun. main bek kiri. Taufik main Taufik stopper Kasrun. di sini. Taufik main stopper di center back di sini. Siapa? Ada apa sih Yusuf Sultan Mudo apa ya? Anak Mudo. Semarang. Mana Yusuf Sultan Mudo? Coba. Saya nggak kenal, Mas. Lah ya itu. Kalau jadi setraktir kamu seminggu. Weh. Bener ya? Siapa namanya? Oh iya, Yusuf Sultan Mudo. Yang Nih, mana? sampingnya kiper tuh, sampingnya kiper. Yang mana? Sampingnya kiper PSM tuh yang dulu. Siapa yang Itu Raja kan- Empat tuh? Itu Marcel, kan Marcel, sampingnya Marcel. Mana ada Marcel di sini? Tidak ada Marcel. Oke. Marcel penyanyi paling. Apa? Marcel penyanyi Mengaku. paling. Oke. Mengaku. Kita sudah mendengar cerita dari Capsule. Nah, sekarang cerita dari Mas Bayu Gatra. Oke, operator. Kita lihat foto yang kita akan tampilkan. Sien lagi kelas. Mantap. Ini kalau tidak salah ini 10.000 masuknya ini. Ya, dari BNI. Kalau tidak salah. Saya tahu ini masuknya 10.000 ini. Ya kan? Saya tahu. Nggak ada lebih dikit lah, lebih dikit. Pelatihnya Rahmat Darmawan. Nah. Ya, gimana? ini Ceritakan dulu Mas Bayu. Kenapa bisa dipanggil jadi pemain di ya gini ceritanya, Mas. Saya kan lagi seleksi timnas buat ke SEA Games kan 2013 itu. Jadi dari situ saya habis uji coba di Singapura, saya tuh pulang ke Indonesia. Habis itu sama pelatihnya pas itu Jackson F. Tiago kan, pas mau uji coba sama Liverpool, saya dipanggil Mas. Di situ disuruh ikut gabung uji coba sama Liverpool. Di situlah pengalaman saya, Mas. Saya mau dikasih main di GBK tuh, Mas. Pertama kali saya main kan penuh itu melawan Liverpool. Saya tuh izin ke toilet, Mas. Kencing. Jadi saya nggak boleh main, Mas, sama Kiayen itu. Nah, terus? Iya, sumpah ini, Mas. Jadi saya mau main, jadi saya kencing, Mas. Namanya saya kebelet kan. Saya mau kencing di ini. Min, Akhirnya interupsi. Bayu, Benar, ini Mas. kan fotomu Chelsea ya. Baik, ya ini kan cerita dulu, Mas. Cerita awal, kenapa Chelsea? Kenapa lawan Chelsea? Awalnya Kayaknya Mas, mampir, Mas. tidak jadi. Oke. Masih ada satu. Iya. Oke, terus? Nah, akhirnya saya kencing. Jadi saya gak main, Mas, begitu loh. Akhirnya Kiayen marah sama saya. Kenapa kamu tadi tuh kencing? Saya sakit perut daripada saya kencing batu. Mending saya kencing. Akhirnya saya gak main, gak apa-apa lah. Akhirnya selang beberapa hari saya mau pulang, Mas. Dipanggil lah buat TC ini lawan Chelsea begitu, Mas. Oke. Dipanggil. Waktu lawan Chelsea siapa yang paling susah waktu Mas Bayu jaga waktu itu atau Mas Bayu ajak lari kencang di lapangan? Pemainnya Chelsea siapa? Kalau pas itu, Mas, saya masih muda kan, saya kejar semua, Mas. Tapi sekarang kan sudah
Siapa faktor yang ini. siapa yang paling susah mungkin Mas Bayu ambil bolanya waktu itu? Oh itu Eden Hazard. Eden Hazard pastilah. Susah sekali dia. Jadi sudah Soalnya kan pernah sambil ya, soalnya pantatnya kan juga gede dia Mas, juga skillnya bagus pun. Kita ngikutin pantat dia aja yang gede itu. Sama dong ya. Yang cerita yang di foto ini Mas Bayu bagaimana? Menang duel kah di sini? Ya ini nggak menang duel Mas, saya jatuh dia juga jatuh Mas gitu loh. Sama-sama jatuh. Ternyata Ini Essien juga lemah pas itu. Oh. Kalau di zoom gambarnya kelihatan uratnya, coba lihat. Ya kan uratnya. Coba di zoom. Mas Bayu, apa perbedaannya bermain dengan Chelsea sama bermain melawan tim Liga 1? Ya, mampir Mbak, duduk dulu. Enggak, ya bedanya sih satu Mas ya, dia udah profesional sekali Mas ya. Dia sampai bawa bukan perlengkapan ya, kayak timnya dia tuh tim-tim di dalam tim dia tuh udah banyak sekali Mas, kayak dia mau demo kayaknya. kayak tim measure dia tim dokter banyak sekali Mas. Komplit lah, lebih komplit lah. Makanya kita secara profesional kita kalah telak lah kalau sama tim luar juga. Dari segi perlengkapan, dari segi profesional udah kalah segalanya. Makanya kita di sini kan kita dibantai nih 9-1. Nah, pertanyaan terakhir lagi Mas Bayu. Tukaran jersey enggak sama pemain Chelsea? Ya sebenarnya saya kan mau tukeran sama pemain-pemain terkenal Mas ya, kayak Essien, terus kayak Hazard, terus kayak siapa? Lukaku tuh Mas, terus kayak Peter Cech kan, kayak Terry. Tapi pas itu saya kan junior Mas, jadi saya ya nggak kebagian lah sama yang tua-tua. Jadi saya ngalah lagi Mas. Kalau mau tukeran jersey sama siapa? Pemainnya. Kalau apanya Mas? Kalau misalnya mau tukeran jersey, maunya sama siapa? Sama Lampard rencananya Mas. Tapi pas itu udah ditukar dulu. Ya kita saya ngalah lah. Saya Lampard. Akhirnya siapa yang ngambil Lampard Mas? Kayaknya Lemper kali. Kayaknya siapa? Kayaknya Maitimo kayaknya Mas. Oh Maitimo. Oke. Sudah berakhir di segmen ketiga. Penutup ini kita lebih ke harapan-harapan sepak bola Indonesia ke depannya. Oke? Jadi saya kasih dulu ke Mas Bayu karena dari tadi Capsule terus pertama, jadi Mas Bayu untuk pertama kali. Oke, Mas Bayu. Iya, harapannya saya sih sepak bola Indonesia ini ke depannya lebih berkembang, lebih bagus, apalagi nanti ada calon coach lah dari PSM juga, yaitu Mas Jul bakalan jadi pelatih kan. Makanya saya harapannya juga berkembang lah Mas, intinya itu bisa kita tuh bersaing lah dari gak usah jauh-jauh ya, di kancah Asia Tenggara lah kita bersaing, gak usah mulu-mulu ke dunia lah, kita berkaca ke Asia Tenggara aja. Kita harus menguasai lagi yang dimana kita dulu dijuluki macan Asia, atau harus rebut kembali itu Mas. Harapan saya dengan munculnya coach-coach baru yang dengan metode baru, dengan wajah baru, harapan saya begitu Mas. Makanya saya juga berharap Mas Jul nih 4 tahun lagi pensiun, bisa jadi pelatih, nanti saya jadi asistennya kan begitu. Aku jadi pemain sih. Dan kau kapten. Kamu jadi pemain, kau kapten. Kapten 42. Oke, kembali lagi ke Capsule. Bagaimana Capsule melihat persepak bola Indonesia ke depannya? Terus bagaimana dengan kita lihat bibit-bibit muda di Indonesia semakin tahun, semakin generasi, sudah ada lagi pemain yang baru di luar negeri, atau ada lagi pemain muda yang berilmu di luar negeri. Kira-kira menurutnya Capsule bagaimana persepak bola Indonesia? Ya, saya harap kedepannya jauh lebih bagus lagi tahun, apalagi dengan adanya COVID kemarin kan memang sepak bola kita sempat terhenti, dan lagi-lagi yang jadi korban itu, maksudnya kalau kita berbicara dalam lingkup sepak bola yang jadi korban itu lagi-lagi pemain, di mana pemain
dapat gajinya sempat terpotong beberapa persen, dan itu sangat, dan ini juga harus ada solusi dari PSSI sendiri, karena dalam hal membentukkan hak pemain itu kan memang PSSI juga harus melibatkan pemain, dalam hal ini APPI sebagai perwakilan pemain. Nah, jangan mereka hanya melibatkan klub. Nah, untuk bibit-bibit muda saya pikir di sini kalau dibilang Indonesia ya talenta pemain itu sebenarnya kita ada dan bagus-bagus, tapi sekarang tinggal bagaimana PSSI itu menyiapkan infrastrukturnya, karena memang yang paling penting itu untuk mau melihat mereka jauh lebih bagus lagi, jauh lebih berkembang lagi, memang harus dipersiapkan. Salah satunya ya lapangan. Memang lapangan yang paling penting, karena memang untuk mengasah skill mereka, cara bermain mereka, memang harus dibutuhkan lapangan yang bagus. Bagaimana kita bisa menciptakan pemain-pemain yang bagus, sedangkan dari pusat sendiri tidak bisa mempersiapkan ya infrastruktur, salah satunya itu lapangan. Karena itu menurut saya itu yang paling menunjang sebenarnya. Kenapa negara-negara ASEAN bisa seperti Malaysia, Thailand, Vietnam? Kenapa bisa? Karena memang mereka dari kecil sudah dilatih dengan lapangan yang begitu bagusnya. Nah, sedangkan yang terjadi di Indonesia, nanti pemain itu bisa merasakan lapangan bagus. Nanti pada saat mereka jadi pemain profesional, mungkin di Liga 1 pun itu mungkin ada beberapa, sebagian besar itu memang lapangan ya jelek. Di Liga 2 maksud saya, di Liga 2. Nah, Liga 1 kan ya ini sudah bisa dikatakan sudah tergolong bagus, karena ada beberapa stadion lah, sebagian besar klub itu sudah memiliki stadion yang kualitas rumputnya bertaraf internasional. Tapi kalau untuk di Liga 2, Liga 3 apalagi. Tapi memang di beberapa SSB seperti yang di Jakarta sudah banyak lapangan yang memadai. Ya, saya harap jangan cuma di Jakarta ya, kalau bisa ya di seluruh Indonesia harus ada menyiapkan lapangan. Nah, semoga nanti kalau Bayu yang jadi ketua PSSI ya bisa menyiapkan itulah. Ya. Saya sudah siapkan tuh Mas, 10 hektar itu buat lapangan aja. Ya, Mana di Jember? itu buat lapangan atau buat kandang kambing? Ya itu. Jadi kita latihannya ngejar-ngejar kambing biar kuat toh. Oke, set up sedikit dulu. Jadi tadi betul tentang harapannya untuk infrastruktur, lebih disimpulkan infrastruktur, terus harapan juga untuk sepak bola Indonesia. Semoga pemain-pemain muda ini mulai mengasah lagi skillnya lebih bagus. Terus Mas Bayu tadi menyampaikan lagi bahwa yang dibutuhkan lagi itu tentang pelatih baru. Nah, khususnya nanti pelatih masa depan PSM Makassar itu nanti insya Allah Kepsul, jadi dan asistennya Mas Bayu. Bagaimana Kepsul, sudah siap? Apa? Kenapa? Mas Bayu nanti Kep jadi apa itu? Asisten pelatih tak? Mas Bayu siap jadi? Oh iya dong, iya. Tapi dia bagian ini latihan otot leher. Otot leher. Oke teman-teman, makasih Kepsul. Siap, sama-sama. Makasih Kepsul, makasih Mas Bayu. Jangan lupa traktir rata Mas Bayu Gatra. Siap. Kan ada videonya, alhamdulillah. Ada videonya dan nanti tampilkan di YouTube. Seluruh Indonesia akan nonton. Nah, itu banyak saksinya Bayu. Nah, terakhir saya kesempatan lagi untuk Kepsul sama Mas Bayu untuk promosikan YouTube channelnya. Siapa tahu mungkin lagi mulai dari Mas Bayu dulu. YouTube channelnya. Kalau saya nih yang penting YouTube channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya Bayu 23 Gatra. Bakalan banyak hadiah-hadiah yang bakalan saya beri. Oke? Sebutkan hadiahnya. Contohnya saya sudah traktir pizza Mas Jul sama kru. Oke, mana? Kepsul lagi. Kan kata giveaway. Masa pizza. Oke, Kep. Ya udah. Jadi kalau buat teman-teman semua supporter PSM, khususnya kalau mau tahu keseharian saya selain bermain sepak bola, ikuti terus YouTube jual saya. Ikan. Syukur 03. Jangan lupa
like, share, and subbreaker ya. Jangan lupa Mas Jul jadi pedagang ikan. Oke, saya kembali mengingatkan ke teman-teman yang menonton video ini, kalau misalnya karena situasi masih belum terlalu normal, maka dari itu jangan lupa bawa masker kalau keluar, jaga jarak kalau keluar, bawa hand sanitizer, atau misalnya bawa setiap kita datang ke tempat baru, cuci tangan dulu supaya Mas, saya kalau keluar tuh bawa tabung di belakang saya ini, sudah kayak Suneo ya. Jadi saya kalau semprot sendiri. Oke, makasih kembali lagi ke Kapsul Kipi Syukur dan Mas Bayu Gatra. Kita tepuk tangan teman. Oke Mas, semoga video ini saya tidak juga terlalu berharap bahwa nanti akan nonton banyak orang, tapi saya berharap semoga bisa terhibur sama bisa mengambil dari manfaat-manfaat omongan-omongan dari kita bertiga, supaya kita bisa memberikan hal yang positif, yang baik untuk. Oke, makasih. Oke Mas, amin. Yo Mas. Betul juga bisa mendapat endorse sepeda lebih banyak lagi dan followers di subscriber YouTube. Terus berikutnya Mas Bayu Gatra, semoga kambing-kambingnya bisa laku dan beranak lebih banyak lagi. Amin. Sudah mirip kambing. Oke, makasih, sekian dari saya. Oke Mas. Setelah itu, makasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.